Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah, kajian kisah kita dalam posisi tadabbur surat Al-Baqarah 186 berkaitan dengan hikmah dan pesan Ramadan berdasar ayat saum. Dan sudah beberapa tahun kita kaji ayat berkaitan dengan Ramadan ini, baru kemarin sebelum Ramadan ayat 186 bagian pertama, karena kajian ayatnya kita lakukan dengan 7 tak, yaitu tartibul ayat, tarikh, tanasub, kemudian tafsir, takwil, dan tatbiq. Sekarang bagian tatbiqnya. Kalau kita perhatikan ayat wa idza sa'alaka ibadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu berada di tengah-tengah bab saum. Jadi jelas doa berkaitan juga dengan ibadah saum. Telah dibahas oleh kita, ternyata ada syarat, ada tata tertib di dalam berdoa itu. Jadi tersirat, ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Seperti dikatakan pada waktu yang lalu, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, jawab, aku ini dekat. Itu khobariyah yang menjelaskan bahwa Allah dekat. Nah, maka insya'iyahnya, pesannya, kalau dalam berdoa kita harus mendekat, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian idza sa'alaka ibadi, apabila hambaku bertanya kepadamu, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan. Itu kan informasi. Pesannya apa? Kalau mau berdoa langsung kepada Allah. Jadi dalam ayat itu ada khobariyah, ada insya'iyah. Nah, kalau tatbik ayat pertama surat Al-Baqarah 186 ini, hikmah khobariyah itu informasi. Ya, pertama maha dekat. Bahkan dikatakan nahnu aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat leher. Kalau lebih dekat dari urat leher, tidak ada yang lebih dekat dengan Allah. Karena yang dengan manusia, urat lehernya ya paling dekat. Tidak ada yang lebih dekat dari urat leher. Allah itu lebih dekat, aqrabu. Kemudian mengabulkan doa hamba. Itu adalah hikmahnya. Ketiga, mukmin sebagai status hamba. Jadi mukmin itu harus menyadari bahwa dirinya status hamba Allah. Jadi bukan hamba manusia. Jadi kalau menghambakan diri kepada selain Allah, jangan seperti kepada Allah. Kan korpri, abdi negara, mengabdinya ke negara, mengabdinya tidak boleh sama dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ada batasan kalau kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian istijabah alias tajibuli. Itu berkaitan dengan perintah istijabah. Ya, kemudian istijabah itu apa? Ya merespon. Merespon apa yang diserukan. Kemudian kelima, meningkatkan iman, meraih petunjuk ilahi karena la'allahum yarshudun. Meningkatkan iman karena di dalam ayat tersebut
kan fal yastajibuli wal yu'minu bi, meningkatkan iman. Nah, sekarang bisa kita lihat juga tersirat syarat berdoa berdasar ayat itu. Pertama, meyakini bahwa Allah itu dekat. Karena di situ fa inni qarib. Hal ini mengajarkan agar berdoa merasa yakin bahwa Allah itu maha dekat. Dengan merasa dekat kepada Allah, maka akan berbisik kepadanya dengan penuh kehusuan dan penuh harapan. Jadi kalau merasa dekat, tidak usah gogorowokan, tapi kecuali kalau ada sumbernya gogorowokan, ya, seperti talbiyah, kan itu dikirnya nggak gorowo, diperintah, adan, dakwah, baca Quran, kan Rasulullah juga berdoa, dikirnya itu ya keras. Tapi kalau permintaan pribadi, nagorowo kan kadang batur apa yang diminta. Jadi ya berbisik saja, karena ini nahnu aqrabu min hablil warid. Nah, jika dikatakan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher, maka tidak ada yang lebih dekat. Karena memang tidak mempunyai tempat, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kemudian B, berusaha semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasul SAW itu dalam hadis qudsinya dikisahkan oleh Rasul, idza taqarrabal abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dira'an wa idza taqarraba minni dira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani masyan ataituhu harwala. Apabila hambaku mendekati aku dengan sejengkal pendekatannya, taqarrabtu ilaihi dira'an, maka aku mendekatinya sedepak, sehasta. Kalau dira'an taqarrabtu minhu ba'an. Kemudian idza taqarraba minni dira'an, apabila mendekatiku sehasta dira'an taqarrabtu minhu, aku akan mendekatinya ba'an, sedepak. Wa idza atani masyan, apabila mendekatikunya dengan jalan, ataitu harwalah, maka aku mendekatinya harwalah, dengan berlari. Jadi semakin kita mendekati Allah, semakin dekat Allah kepada kita. Jadi Tuhan itu maha dekat. Aku jauh, engkau jauh. Gitu. Aku dekat, engkau dekat. Begitu dan kata Bimbo. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan rahmatnya itu sangat dekat kepada Allah. Kemudian C, ketiga, dalam doa harus optimis untuk dikabul. Karena uji budak watadai, Allah berjanji, aku akan kabulkan doa orang yang berdoa. Dan diriwayatkan oleh Muslim yang lahir 202, ada yang mengatakan 204, ada yang mengatakan 206, wafatnya 261. Rasulullah SAW bersabda, la yajalu yustajabu lil abdi malam yad'u bi ismin. Tidak henti-hentinya hambaku itu akan dikabul dalam berdoa. Malam yad'u bi ismin, selama dia tidak berdoa untuk ismin. Ismin itu mahaka fi nafsiha, mahaka fi nafsiha wa karihta ayyadali annas, itu apa yang tersirat di dalam hati dan malu kalau diketahui orang. Itu lambang dosa, lambang perbuatan yang tidak disenangi, ism itu. Jadi selama doanya bukan ismun, bukan yang berdosa, au qati'ati rahimin, atau memutuskan silaturahim, malam yastajil, selama dia tidak terburu-buru, itu akan dikabul, yustajab.
Kila ya Rasulullah, ditanya Rasul, wahai Rasul, mal istijal, apa itu terburu-buru? Burung busuk. Qala Rasul bersabda, yaqulu qad da'autu falam ara yastajibu li fayastahsiru inda dalik wa yada'u du'a. Itu orang yang mengatakan kok aku terus berdoa tapi belum dikabul wae. Nah, itu namanya doa burung busuk. Doa yang tidak mungkin dikabul kalau kita mengevaluasi. Itu kan mengevaluasi Allah. Kunaon ya Allah, saya terus menerus berdoa kepada Engkau, tapi kenapa Engkau tidak mengabulkan saja? Nah, oleh Allah tidak dikabul yang demikian. Gabungan istinjal. Jadi kalau berdasar hadis ini, yang dikabul itu pertama yang dimintanya jangan ismun, jangan dosa. Yang kedua, jangan memutuskan silaturahim. Kemudian yang ketiga, jangan istijal. Itu mengevaluasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, janganlah berburuk sangka kepada Allah dalam berdoa. Yakini bahwa Allah itu selalu mengabulkan doa hambanya. Apakah dikabulkannya dengan segera atau ditangguhkan? Nah, itu tergantung pertimbangan. Yang namanya juga minta. Doa itu kan minta kepada Allah. Kalau yang minta, ya tergantung yang mau merek. Apakah diburu-buru, dikabul, atau mau diganti dengan yang lain, ya tergantung yang mau merek. Dalam hadis juga kan ditekankan bahwa yang dikabul itu adalah doa yang baik, tidak ismun, dan tidak memutuskan tali silaturahim. Silaturahim itu bisa putus silaturahim, bisa juga suami istri, mendoakan bercerai, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jika belum dirasakan pengabulan doa, seyogianya introspeksi. Jadi kalau di dalam hati belum dikabul, introspeksi. Kira-kira doanya pas enggak? Dimintakan kepada Allah. Kalau saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mohon punya Lamborghini. Ya, itu cocok enggak bagi saya? Contoh pakai Lamborghini. Apakah macet Bandung ke Unisba seumur-umur macet, Lamborghini macet ya, jadi afalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal quruni. Kalau oleh karena itu ya pertimbangkan. Kan di sini juga mamin muslim yad'u bidakwatin laisa fiha ismun wala qati'atur min illa atau Allah biha ihda salasin. Memberi itu Allah dengan 3 alternatif. Imma jallahu da'watu, apakah dikabul kontan tunai, wa imma ayat dakhiroha lahu fil akhirah, atau ditangguhkan sebagai tabungan ibadah di akhirat. Wa imma ayasrifa anhu minasu, atau mengganti yang kurang jelek minha mislaiha. Sahabat bertanya, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya doanya banyak? Allah maksa, kepunyaan Allah kan lebih banyak. Jadi bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita berdoa, tapi mungkin ditangguhkan, ditabungkan untuk akhirat. Mungkin diganti dalam berdoa. Kalau yakin baik, jangan maksa. Anak kita tes sekolah, masuk sekolah, kan kita tidak tahu anak kita itu masuk sekolah A bagus atau T, kan belum tahu. Maka kalau yang begitu belum tahu pasti,
bagus. Nah, ولو jangan أن maksa. Oh, kalau aku kudu أهلكناهم diterima, enggak. بعذاب من Khawatir قبله diterima teh jelek. قالوا ربنا Lebih bagus kepada لولا orang lain. Orang anak kita belum tentu. أرسلت Atau masalah jodoh. إلينا Masalah jodoh kan belum tentu baik. فنتبع Ya Allah, آياتك anak saya من itu geus قبل kedatangan, أن geus dilamar. Mudah-mudahan jadi, belum tentu. نذل Belum tentu bagus. قل كل Nah, kita sulit untuk متربص memilih. Jadi فتربصوا sepanjang yang diminta itu belum pasti benernya, من أصحاب الصراط kosoro. السوي ومن اهتدى. Kemudian dalam ayat tersebut, kemudian falyastajibuli, ya. Langkahnya adalah respon, terima ya, apa yang dituntut, apa yang dimintanya. Falyastajibuli, ditegaskan. Jadi mengandung arti bahwa kaum muslimin itu harus istijabah dalam berdoa, berarti memenuhi seruan. Kemudian meningkatkan iman karena wahyu minubi. Tentu saja meningkatkan iman itu ada langkahnya, umpamanya dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi meningkatkan iman berdasar surat Al-Anfal. Pertama, dzukirallah. Nama Allah disebut. Maka untuk meningkatkan iman sering disebut nama Allah atau sering mendengar nama Allah disebut. Untung kita makan bisa keliling rumah kita ada masjid, jadi minimal 5 kali hari dengar nama Allah disebut untuk meningkatkan. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana, baca Al-Quran, baca ayat-ayat Allah. Kemudian ya tawakal, mendirikan sholat, yuqimus sholat, dan infak, cara meningkatkan iman. Kemudian harus fokus, cerdas. La'allahum yarsyudun. Karena mempunyai arti agar kamu berada dalam jalur yang benar. Jadi seperti tadi, kita di dalam berdoa itu kalau ingin dikabul, kita harus cerdas. Kira-kira kalau saya dikabul, doa ini bagus nggak ke saya? Untungkan nggak? Kemudian pengertian yang yarsudunnya cukup banyak. Doa yang terkenal itu ternyata para ulama banyak sekali memahami yarsudun. Dalam surat Al-Baqarah 180 pun yarsudun itu saya kutipkan di dalam makalahnya. Saya kira tidak perlu dibacakan satu persatu. Cuman kalau kita perhatikan ayat ini, pertama idza sa'alaka ibadi anni, itu menjadi hamba Allah. Kedua, fa'inni qarib, selalu mendekatkan diri pada Allah. Ketiga, ujibu da'watad da'i, dadaan, penuh harap dikabul, optimis. Kita di dalam ajaran akhlak Islam selalu khauf dan roja. Khauf itu khawatir akan siksa, roja itu berharap. Karena memang Quran seperti itu. Badir, menakutkan. Maka harus dan roja. Nah, rojanya di sini kalau doa harus harap dikabul. Jangan terlalu takut, jangan terlalu ketakutan. Karena kalau takut tidak dikabul, itu namanya istighfar. Dan itu bisa stres. Kemudian da'ani, jadi doanya harus langsung kepada Allah, jangan pakai perantara. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya dengan perantara mungkin,
Tetapi kalau di dalam berdoanya harus langsung. Kemudian memenuhi syarat, ya. Jadi memenuhi seruan, falyastajibuli, memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meningkatkan iman karena wal yu'minu bi, meningkatkan iman. Dan yang berikutnya adalah mengikuti petunjuk, yaitu ya la'allahum yarsyudun. Nah, sekarang kalau tadi diterangkan doa begitu terkabul dan lain sebagainya, apakah ada doa yang mungkin ditolak? Dalam arti mungkin dikabul tetapi isinya ditolak gitu. Nah, maka kita telusuri. Dalam Al-Baqarah 186 ini tegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hambanya yang memohon kepadanya, namun dirangkaikan pula dengan kalimat falyastajibuli wal yu'minu bi, yang mengisyaratkan bahwa doa dikabul itu apabila memenuhi syarat istijabah yang dilandasi iman. Dengan kata lain, bila doa itu tidak istijabah, walau dilandasi iman, boleh jadi tidak dikabul atau boleh jadi ditolak. Makanya judulnya doa yang dikabul dan doa yang ditolak. Contoh doa Nabi yang ditolak. Fakta historis memberikan gambaran bahwa tidak semua doa dikabul oleh Allah. Bahkan doa para nabi sekalipun ada yang tidak dikabulkan. Tentu saja semua itu sesuai dengan kebijaksanaan Allah yang Maha Tahu segalanya. Contoh doa Nabi yang tidak dikabul antara lain bisa kita lihat. Umpamanya yang pertama, yang mesti disertai ikhtiar. Rasul SAW bersabda, salah satun yad'una Allah fala yastajibu lahum. 3 kelompok berdoa kepada Allah maka tidak diijabah. Yaitu rajulun kana lahu dain falam yashhad. Orang yang punya piutang berdoa kepada Allah, ya Allah, si anu teh boga hutang ke saya, tapi teu mayar-mayar, semoga dia bayar kepadaku. Tapi walam yashad, tidak ada saksi, tidak ada kwitansi, tidak pernah ditagih. Itu mah tidak bisa. Karena kan kata Quran kalau menghutangkan faida apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuh. Kalau menghutangkan, meminjamkan duit atau barang harus tertulis. Walaupun kadulur, biasanya kan kadulur ada nggak semakai kwitansi segala lah. Itu berdoa saja. Kalau tidak pernah ditagih, tidak ada saksi, tidak ada bukti, itu belum bisa kata sabda Rasul. Kana lahu dainun falam yashhad. Tidak ada saksi, tidak ada saksi itu tidak ada tulisan, tidak ada kwitansi, tidak ada apa-apa. Itu karena syaratnya harus ditagih. Yang kedua, rajulun atau safihan malahu. Seseorang yang memberikan kepercayaan harta kepada safih, orang bodoh. Pada orang bodoh kan sekarang mah banyak gitu. Arisan, bodong. Ya, arisan dititip-titip, ternyata kabur. Itu orang bodoh di situ bukan bodoh dalam ngurus duit, tapi jadi pinternya kabalinger, mau mencuri. Terus menyerahkan dana kepada orang yang belum dewasa, belum bisa mikir. Makanya kalau kita punya anak juga harus mau memberi uang teh harus dipikirkan dulu dia bisa ngurus enggak. Kalau anaknya belum dewasa jangan besar-besar. Termasuk juga kita mau nyumbang ke anak yatim, ya.
mau nyumbang ke anak yatim. Kalau mau silakan, tetapi anak yatimnya kalau masih kecil ya jangan diberi gede-gede. Karena bisit-bisit tuh bisa ngurus. Nah, itu kalau hanya berdoa, karena harus disertai ikhtiar. Wa qad qala Allah Ta'ala la tu'tus sufaha. Ingat Al-Quran la tu'tus sufaha. Makanya kalau kita ingin menyantuni anak yatim, bukan diberikan kepada anak yatimnya, tapi berikan kepada pengasuhnya. Pengasuh itu bisa orang tua, ya. Kalau di Persis kan tidak ada panti asuhan anak yatim. Kenapa tidak ada panti asuhan anak yatim di Persis? Nah, Persis berpendirian bahwa anak yatim itu harus diurus oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Maka kita nyumbang kepada orang tuanya. Tapi di Muhammadiyah banyak panti asuhan. Karena si pengurus panti asuhan itulah sebagai pengganti orang tua. Nah, kalau mau nyumbang anak yatim, berikan kepada pengasuh, titipkan ke pengasuhnya, ke yayasannya, daripada diabrikun gitu, dikasih amplop, itu belum tentu berkah anak-anak, karena itu masih kecil, nah, belum waktunya. Kemudian latu tusufaha. Kemudian doa berikut adalah warajulun kanat indahu imro'ah sayyi'ah al-khuluq falam yutallikha. Punya istri tidak baik, tapi tidak ditolak, tidak dicerai, tidak dididik, hanya berdoa kepada Allah, itu juga tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harus disertai ikhtiar, harus disertai usaha. Hadis ini mengisyaratkan bahwa urusan hutang piutang, pengelolaan harta kekayaan, pembinaan akhlak keluarga tidak boleh mengandalkan doa. Doa yang berisi permohonan penyelamatan harta keluarga tanpa disertai ikhtiar tidak akan dikabul. Dan juga di dalam hadis lain sampai Rasul itu bersumpah, walladzi nafsi biyadih la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Demi zatku di tangannya, hendaklah kalian amar ma'ruf dan nahi munkar. Aula yusikanallah ayyab asa alaikum iqaban, atau Allah mengganti kepada kalian siksaan. Minhu summa tad'unahu, kemudian kalian berdoa, fala yustajabu lakum, maka kalian tidak dikabul. Kan sekarang sering kita diajak gitu ya. Ya, kita tidak berani untuk menentang pemerintah. Kita hanya berdoa, enggak cukup berdoa. Kalau doa itu bukan jihad. Doa itu bukan jihad. Kalau jihad mah qaulu hakim inda sultanin jair, ngomong benar di depan penguasa jahat. Jadi kalau ada penguasa jahat tidak cukup berdoa, harus amar ma'ruf, harus nahi munkar. Dan qaulu hakim inda sultanin jair. Karena itu teh dalil perang yang terbesar memerangi hawa nafsu teh apa? Dalilnya roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar, mujahadatun nafas. Hadis maudhu, hadis palsu, suka dijadikan dasar. Jadi perang paling besar itu memerangi hawa nafsu. Makanya kalau emosi ke pemerintah ke cicing dan memerangi hawa nafsu, itu kan hadis palsu, masa dijadikan dasar. Ya qaulu hakim inda sultanin jair, dakwah jihad yang paling besar bukan menekan. Karena makanya nafsu itu tidak perlu dibunuh, tidak perlu diperangi. Perlu Pak punya nafsu. Kalau nggak punya nafsu, kumaha tuh? Eueuh nafsuan. Jadi, tapi tidak boleh dilajur kahayangna, dikendalikan. Wanahan nafs anil hawa. Karena di sini dikatakan kalau tidak amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan mengutus siksaan
kamu berdoa tidak dikabul. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian contoh Nabi. Jadi tadi kan secara umum ya. Secara umum doa yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang contoh doa Nabi. Doa Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 14, 1000 tahun kurang 50. Dakwahnya. Umurnya berapa tahun Nabi Nuh duga teuing? Apakah sejak 50 tahun berarti kan 1000 tahun. Tapi kalau dia dakwahnya sejak umurnya lebih, ya mungkin lebih. Tapi dakwahnya itu sendiri, Nabi Nuh itu 950 tahun. Tapi sedikit umatnya yang beriman. Beliau memohon agar umatnya yang kafir dimusnahkan. Karena khawatir lebih membahayakan. Seperti ayat 26. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk agar Nabi Nuh menyelamatkan umat yang beriman. Itu dengan membuat perahu. Nah, maka tatkala adab Allah tiba, maka yang berada di perahu itu selamat. Tapi yang ada di perahu itu diselamatkan karena beriman. Ternyata anaknya itu kekerlepan. Anaknya sendiri. Karena tidak mau beriman. Sehingga anaknya sendiri karena tidak mau beriman, tidak bisa naik perahu dan tidak mau selamat. Makanya Nabi Nuh itu berdoa, Rabbi innabni min ahli. Ya Tuhan, itu kan anakku, keluargaku. Wa inna wa'dakal haq. Dan janjimu itu benar. Wa anta ahkamul hakimin. Engkau itu maha bijaksana. Tolong selamatkan itu anakku. Kasihan. Karena tidak selamat. Ini permohonan Nabi Nuh yang ingin menyelamatkan anak dari azab Allah. Namun bagaimana nasib anaknya? Allah berfirman, qala ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Hei Nuh, anakmu itu tidak termasuk keluarga yang akan diselamatkan. Karena dia tidak soleh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau minta kepadaku apa yang tidak kamu ketahui. Antakuna minal jahilin. Nah, jadi doa Nabi Nuh tidak dikabul untuk menyelamatkan anak. Dan itu gambarannya Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal koneksi. Jadi walaupun bapaknya sendiri Nabi, hari anaknya salah, tetap aja disiksa. Terus doa Nabi Ibrahim tentang ampunan bagi orang tua. Nabi Ibrahim terus-menerus mengajak orang tuanya untuk beriman. Namun ayah dan ibunya tetap musyrik. Sehingga menjadikan beliau merasa iba dan berjanji akan berdoa la astaghfiranna laka wa ma amlika laka. Ma amliku laka maksud saya. Astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallah min syai'in. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sungguhnya aku akan memohonkan ampun bagimu dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksa Allah. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal. Dan hanya kepada Engkau kami bertaubat. Dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Itu berjanji Nabi Ibrahim akan mendoakan orang tua. Dan memang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim doanya. Yaitu, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Surat Ibrahim 41. Ampunilah aku, ampunilah keluarga orang tuaku dan orang-orang mukmin yauma yakumul hisab.
Tapi karena orang tuanya tidak beriman, walaupun anaknya soleh, Allah tidak mengabulkan permohonan Ibrahim tentang ampunan kepada orang tua. Bahkan ditandaskan oleh Allah, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idah. Tidak ada artinya istighfar Nabi Ibrahim untuk ayahnya itu kecuali hanya janji wa'adaha iyahu yang telah dijanjikan kepada orang tuanya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahim la'awwahun halim. Ya, maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas, tidak berdoa lagi. Jadi kalau tadi Nabi Nuh orang tua yang soleh, anaknya salah, berdoa tidak dikabul untuk anak. Kalau Nabi Ibrahim mah anak yang soleh, orang tua yang salah, doa untuk orang tua tidak dikabul. Jadi urusan doa kepada Allah tidak ada koneksi, sesuai dengan amal masing-masing. Kan aya dongeng mah aya cenah naon orang tua nate geus di surga dongeng, terus anak nate bogorowoka di neraka. Ya Allah, itu ayahku di surga, padahal beliau orang tuaku ketika di dunia tidak bertanggung jawab sehingga akhirnya terjadi ke surga. Itu di dalam dongeng. Tapi kalau di dalam pernyataan hadis mah ya tetap saja sesuai dengan amal masing-masing. Tapi kalau amal baik yang dilakukan oleh anak itu bermanfaat bagi orang tua. Tetapi kalau amal buruk nama tidak berdampak negatif. Kalau amal baik yang dilakukan oleh anak itu ada manfaat pada orang tua. Karena ada waladin solihin yad'ulahu. Tapi makanya kalau kita punya harta di amal jariah kan, ternyata pengelola amal jariah itu benar, tidak mengurangi pahala bagi yang amal jariah. Tapi yang dosa mah yang ngelolanya, yang nggak benar. Tapi kalau dimanfaatkan secara baik amal jariah kita, maka manfaat akan diraih. Kemudian doa Rasul tentang kehancuran musyrikin. Rasul SAW mengutus sahabatnya untuk dakwah kepada kaum musyrikin. Sahabat yang diutus tersebut diperlakukan oleh tokoh musyrikin secara tidak baik. Maka Rasul berdoa ketika rukuk terakhir untuk keselamatan kaum muslimin. Itu diriwayatkan dalam hadis Az-Zuhri, hadatsani Salim an abihi annahu sami'a Rasulullah SAW, mendengar Rasulullah SAW idza rafa'a ra'sahu minar ruku', apabila bangun dari ruku' minar raqatil akhirah, rakaat terakhir, minal fajri, dari subuh, yaqulu Allahumma al'an fulanan ba'dama yaqul sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu fa anjalallah laisa laka minal amri syai'un ila qoli fa innahum dzalimun. Jadi Rasulullah ketika bangun dari ruku, beliau berdoa. Kalau di riwayat yang lain tidak disebut sholat subuhnya, tapi sholat apa saja didoakan oleh Rasul, yaitu waktu itu Sofwan bin Umayyah, Suhel bin Amru, Haris bin Hisham yang membantai umat Islam, sehingga beliau berdoa kepada Allah, hancurkanlah. Maka turun laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan ini. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka? Apakah akan mengabulkan, mengampuni? Itu bukan urusanmu. Hadis riwayat Bukhari. Maka disitulah Rasulullah tidak berdoa lagi untuk kehancuran kaum musyrikin.
di dalam sholatnya. Dan di dalam ayat yang lain itu ditandaskan Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW itu tidak berdoa lagi untuk kehancuran orang-orang musyrik. Bahkan Rasulullah dianjurkan untuk melawan orang kafir, ya, untuk melawan orang kafir. Karena qatiluhum yu'adzibhumullah biaidikum. Allah menyiksa itu dengan tanganmu. Dengan tanganmu. Makanya kita kalau kita memperhatikan urutan doa ini, kunut kehancuran musyrikin itu masih dipertanyakan. Walaupun di kalangan ulama berbeda. Ada yang mengatakan bahwa kunut bagi orang kehancuran musyrik itu boleh-boleh saja. Karena Rasul melakukan 1 bulan setiap bangun dari ruku. Ada juga yang berpendirian karena Rasul ditegur, maka tidak lagi. Karena sekarang musimnya orang musyrik itu disiksanya oleh tangan muslim. Ya, karena Rasul juga tidak dikabul dengan ayat 128 surat Ali Imran itu. Karena qatiluhum yu'adzibhum. Jadi tidak diperkenankan mendoakan orang musyrik supaya hancur. Makanya ketika ada doa semoga si Anu diadab, itu jadi masalah. Kan ada yang ustadz ulama yang berdoa semoga si Anu diadab, itu jadi masalah di kalangan umat. Karena Rasul juga tidak dikabul. Kedua itu memenangkan Islam jangan hanya mengandalkan doa, harus dengan tangan. Kaum muslimin itu pesannya. Kemudian yang keempat, doa Rasul tentang umat menjadi satu. Ini dari Abdullah bin Khabbab bin Aras, Syahidabat Badron, dia berperang dengan Rasul, perang Badar. Dia menceritakan bahwa pada suatu waktu hatakan al-fajr, beliau tahajud. Kemudian dalam sholatnya itu Rasulullah SAW berdoa. Faqala Rasulullah SAW, ajal innaha sholatu rogobin wa rohabin. Aku sholat dengan khusyuk, dengan ketakutan. Sa'altu Rabbi, aku minta kepada Tuhanku, Azza wa Jal fiha salas, 3 permohonan, salas sisolin. Fa'atoni isnataini wa mana'ani wahidatan. Aku minta 3, tapi hanya diberi 2 oleh Allah. 1 ditolak. Yang pertama, aku minta kepada Allah agar umatku jangan dihancurkan seperti umat terdahulu. Itu mohon kepada Allah. Makanya Bapak dan Ibu, sekarang umat Rasul tidak ada yang disiksa gara-gara tidak baik. Kan itu nujakat, itu bisa dikubur, nukoret, kuburannya meledak, itu kan hanya dalam sinetron. Kenyataannya kan terajakat, terasolat, oke, aman-aman saja kan ke kuburan. Itu mah dalam sinetron. Jadi terus dia gara-gara tarasaum gitu langsung disiksa, kan nggak ada kenyataannya. Sekarang mah rek taat, rek tidak disiksa langsung di dunia, enggak, itu ditangguhkan di akhirat. Karena memang Rasul berdoa begitu, ya Allah jangan kau siksa gara-gara umatku berbuat dosa. Itu mah jangan seperti umat terdahulu. Umat terdahulu mah betul dikabulkan. Seperti umat Nabi Nuh tidak beriman, dilolong. Umat Nabi Lut karena Sodom dijungkirkan kan, kabul. Terus siapa lagi umat
Mat Nabi Musa ya, Firaun dilelepkeun. Korun. Kalau nyatanya sekarang kan kalau dia sebabnya bagus ya bagus saja. Sebaliknya kalau sebabnya tidak bagus ya tetap aja walaupun kita rajin sholat gitu ya, tahajud malam hari, siangnya sering saum, terus sering berdoa, sholat duha dan sebagainya. Bisnisnya hari itu benar mah bisnisnya rugi, kan gitu hukumnya di Indonesia, di dunia ini, Jadi karena kalau yang sebab akibat mah berjalan sunnatullah itu, tetapkan Allah itu adil. Nah itu dikabul oleh Allah. Jadi tidak ada umatnya yang disiksa langsung orang jahat. Kedua, sa'altu Rabbi azza wajal alla yudhiro alaina aduan min ghairina, agar aku tidak kalah oleh musuh. Itu dikabul. Rasul tidak pernah kalah oleh musuh dalam peperangan. Perang Uhud itu memang ada gugur 60 sahabat, tapi tidak kalah. Kan umat Islam masih bisa mengejar pasukan yang dibawa oleh Abu Sufyan dan Khalid bin Walid. Urat Perot, tentu nama orang kafir itu, bubar. Jadi tidak kalah. Hanya kendala gara-gara sebab akibatnya. Jadi dikabul oleh Allah. Kemudian sa'altu Rabbi alla yalbasana syi'an famana aniha. Aku bermohon kepada Allah agar umatku jangan berkelompok-kelompok. Itu tidak dikabul. Jadi makanya jangan berharap supaya umat itu satu, karena Rasul aja tidak dikabul doanya. Nah, itu doa Rasul yang tidak dikabul. Karena apa? Karena tidak cocok mungkin kecek Allah mah. Justru umat Islam teh kudu berkelompok-kelompok gitu. Ngan ulah para syiah. Pendapat kan justru enak sekarang berkelompok-kelompok kan, bermadhab-madhab, berorganisasi, berpartai-partai. Ya. Umat Islam di Indonesia partainya banyak, ada P3, ada PKS, ada PKB, ada PAN. Kan dengan empat partai, ada Gerindra juga gitu. Itu kan lumayan ketika pidatonya berbagai macam praksi kan. Coba kalau di satu, pidatonya bersatu kan. Ya ada manfaatnya berkelompok itu. Makanya Rasul juga tidak dikabul untuk disatukan umat. Kemudian 5, doa Rasul tentang ampunan bagi musyrik, yaitu Abu Thalib. Di sini diriwayatkan dari Az-Zuhri an Sa'id bin Musayyab an Abihi, qala lama hadrat Abu Thalib al-wafat, ketika Abu Thalib mau wafat, Rasulullah SAW masuk ke tempat Abu Thalib. Wa indahu, dan di tempat Abu Thalib ada Abu Jahal, ada Abdullah bin Umayyah. Rasul berdakwah kepada Abu Thalib, ya ami, wahai pamanku, qul la ilaha illallah wa hajjulaka biha. Ya Abu Thalib, pamanmu, tolong ucapkan la ilaha illallah supaya aku punya alasan memberi syafaat kepadamu. Ucapkan la ilaha illallah. Tapi di samping itu ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah dan dia mempengaruhi Abu Thalib. Ya Abu Thalib, kata Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apa kamu tidak senang kepada agama ayahmu Abdul Muthalib? Jadi akhirnya